lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi di video kali ini saya akan membahas kondisi tanaman tembakau di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas pertama yaitu yang pertama ada profil komoditas tembakau, lalu yang kedua ada data permintaan dan produksi komoditas tembakau yang ada di Kabupaten Lamongan, lalu yang ketiga ada potensi produksi dan pasar di tengah pandemi COVID-19 ini, lalu yang keempat ada kebijakan pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, lalu yang kelima ada strategi untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, yang pertama ada profil komoditas tembakau. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang termasuk ke dalam komoditas agribisnis non-pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau ini juga dapat dikunyah. Kandungan di dalam tembakau yaitu ada metabolit sekunder yang bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. Batang dan daunnya diliputi oleh zat perekat. Pohonnya berbatang tegak dengan ketinggian rata-rata mencapai 250 cm. Akan tetapi, kadang-kadang dapat mencapai tinggi sampai 4 meter apabila syarat-syarat tumbuh berkembangnya itu dengan baik. Umur tanaman ini rata-ratanya itu kurang dari 1 tahun. Daun mahkota bunganya memiliki warna merah muda sampai merah. Mahkota bunga berbentuk terompet panjang, daunnya berbentuk lonjong pada ujung runcing, dan kedudukan daun pada batang tegak. Tanaman tembakau dapat tumbuh baik apabila ditanam pada ketinggian antara 200 sampai 3000 meter di atas permukaan laut dan membutuhkan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun dengan suhu udara antara 21 sampai 32 derajat Celcius. Di Indonesia, tembakau yang baik atau tembakau yang dapat diperjualbelikan itu hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau ditentukan oleh lokasi dan pengolahannya. Untuk di Provinsi Sumatera Utara, daerah penghasil tembakau terbaik yaitu ada di Deli. Untuk di Sumatera Barat itu tepatnya ada di Payakumbuh. Untuk Bengkulu, Sumatera Selatan yaitu ada di Palembang. Dan untuk di Jawa Tengah itu daerah penghasil tembakau yang baik itu ada di Surakarta, Klaten, Dieng, Temanggung, serta Wonosobo. Dan yang ada di Jawa Timur itu tepatnya di daerah Bojonegoro dan Lamongan. Penanaman dan penggunaan tembakau di Indonesia ini sudah dikenal cukup lama. Komoditas tembakau ini mempunyai arti yang cukup penting, tidak hanya sebagai sumber pendapatan bagi para petani saja, akan tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara. Selanjutnya yang akan kita bahas yang kedua di dalam video ini yaitu data permintaan komoditas tembakau yang ada di Kabupaten Lamongan. Data permintaan komoditas tembakau yang ada di Kabupaten Lamongan ini pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7.331. Sedangkan untuk di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 13.704. Untuk tahun 2018, 2019 sampai tahun 2020 saat ini itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang jumlah permintaan kurang lebih hanya 6 ribuan. Menurut sumber artikel yang saya baca, seiring dengan merebaknya wabah virus corona ini, data permintaan komoditas tembakau di salah satu pabrik rokok yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan atau jumlahnya itu hanya turun tipis sekitar 0,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa dibilang jumlah permintaan komoditas tembakau yang ada di pasaran itu cukup dibilang masih bagus dan cukup dibilang masih berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang ketiga ada potensi produksi dan pasar komoditas tembakau di tengah kondisi
pandemi COVID-19 ini. Jadi semakin kuatnya persaingan masyarakat dunia terhadap tembakau ini mengakibatkan atau menjadikan banyak negara melakukan atau menerapkan kebijakan mengenai pengendalian tembakau. Kondisi ini mengakibatkan atau mengalami penurunan permintaan dan produksi di dalam perdagangan komoditas tembakau dalam dekade terakhir ini. Selanjutnya, sejak tahun 2000-an, agribisnis tembakau yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia ini itu mengalami penurunan, seperti ditunjukkan oleh penurunan laju luas areal tembakau, lalu penurunan laju produksi dan konsumsi tembakau dan rokok itu semakin menurun. Seperti yang kita ketahui dengan kondisi saat ini, konsumsi tembakau dikabarkan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, terutama seseorang yang bercandu berat terhadap rokok, terhadap penyakit pernafasan akibat wabah COVID-19 ini. Pada kondisi ini, permintaan rokok semakin menurun dan perdagangan rokok akan semakin diatur selanjutnya oleh pemerintah. Selanjutnya yang keempat, ada kebijakan pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan yang pertama itu ada mengupayakan adanya langkah pengendalian terhadap meningkatnya impor tembakau dengan meningkatnya perluasan areal dan mutu tembakau di dalam negeri. Lalu kebijakan yang kedua ada pemerintah berupaya untuk melakukan pengawasan dan peningkatan atas pelanggaran di bidang cukai. Lalu kebijakan yang ketiga ada menyediakan sarana dan prasarana yang dipenuhi untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan petani tembakau. Lalu yang kebijakan yang keempat ada memberdayakan para penyuluh untuk membantu dan mengawasi para petani tembakau. Selanjutnya yang terakhir, materi kelima di video kali ini yaitu ada strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Strategi pemerintah yang pertama itu memfasilitasi peningkatan produktivitas dan mutu tembakau sesuai dengan kebutuhan petani. Lalu yang kedua, menyusun kebijakan berupa roadmap agribisnis tembakau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang terpadu dan sinergis. Lalu yang ketiga, melindungi dan menjaga kelestarian tembakau khas Indonesia yang telah mendunia sebagai kekayaan plasma yang dimiliki oleh Indonesia. Sekian video dari saya mengenai kondisi komoditas tembakau di tengah pandemi COVID-19 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.